apa namanya itu tidak berlaku surut pedoman tersebut. Itu hanya sebagai apa namanya untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum agar supaya undang-undang ITE ini tidak menimbulkan multitafsir seperti itu. Begitu. Itu sih yang saya lihat ya. Kenapa memang banyak khalayak ramai atau dalam masyarakat undang-undang ITE itu cenderung menimbulkan kriminalisasi maupun diskriminasi seperti itu. Itu saya lihat. Makanya terdapat SKB tiga menteri untuk menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyidikan. Itu. Hmm. Kemudian mungkin Kak Kartika Putri sendiri setelah melihat ini bagaimana, Bang, Ya, responnya? tentunya sangat surprise ya. Kekecewaan itu pasti ada. Kenapa bisa terjadi adanya putusan dengan pertimbangan hukum dengan menggunakan SKB seperti itu? Akan tapi ya tetap jelas kalau namanya putusan pra peradilan. Richard Lini tidak akan memaafkan katanya, Bang. Tidak akan Hmm. memaafkan Kak Kartika Putri. Mungkin dari Abang sendiri seperti apa nih, Bang? Sebetulnya perkara ini tidak akan berpanjang lebar, ya, berkepanjangan seperti ini dengan cukup waktu yang lama. Ini sudah mencapai 2 tahun ya Mhm. proses hukum ini. Apabila pada saat acara mediasi terdahulu itu saudara RL itu menyetujui adanya satu redaksional permohonan maaf yang kita ajukan. Kenapa? Karena dahulu disampaikan berulang-ulang saya udah mohon maaf dan lain sebagainya, akan tapi tidak disikapi dengan baik oleh Karput. Mungkin apabila dilihat bentuk permohonan maaf yang diajukan oleh LL itu, Karput melihatnya adalah bentuk permohonan maaf yang dibuat secara tidak tulus. Itu pertama. Terus kedua, malah dibikin satu permohonan maaf itu menggiring opini-opini negatif selanjutnya kepada Karput. Itulah makanya waktu itu kita membuat satu draft. Ini kalau memang mau ada bentuk permohonan maaf, silakan Mhm. dibacakan sesuai dengan redaksional. Akan tapi ditolak pada saat itu, ya sudah. Akhirnya berlanjutlah sampai dengan saat ini. Itu. Mhm. Eh, Hmm. 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 Kita lihat kalau kita bandingkan ya dengan perkara yang ada saat ini, ya, yang saat ini sedang berjalan, laporan Kartika Putri tahun berapa sih? 2020. Yang baru-baru sejak sekarang rame, ya, NM, artis cuma 3 bulan udah langsung di apa namanya, udah proses tindak. persidangan sekarang ya saat ini. Jadi kondisi-kondisi seperti itu saya lihat sangat 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 lucu ya kalau disampaikan seperti itu. Kalau memang Kartika Putri kuat dan di backing dengan sedemikian rupa, oh itu 2 bulan 3 bulan udah cukup kayak yang kasus ini sedang berjalan seperti itu. Kemudian Bang ini juga kan Richard Lee ingin minta Polri untuk agar nama baiknya pulih. Hmm. Itu Hmm. menanggapinya seperti apa, Bang? Ya, itu mungkin tentunya harus ditanyakan langsung kepada Divhumas Polri terkait dengan Mhm. adanya, tentu ada, sekarang sudah ada putusan pra peradilan. Tentunya yang pelaksana putusan tersebut adalah pihak penyidik, pihak kepolisian. Tentunya mungkin dapat dikonfirmasikan secara langsung seperti apa bentuk penerapan apa namanya aplikasi daripada putusan tersebut akan dilaksanakan seperti apa gitu. Mhm. Lanjut. Mhm. Hmm. 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 Saya pikir terlalu berlebihan ya. Itu kan adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tentunya kan penahanannya pun juga mungkin harus dilihat lebih detail lagi seperti apa penahanannya, berapa lama, seperti itu. Dan juga perlu diingat, penahanan yang dilakukan itu bukan karena laporan dari Kartika Putri. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik ya
terjadi karena adanya illegal access. Itu beda LP-nya. Itu LPA itu yang dilaporkan oleh penyidik itu sendiri. Seperti itu. Jadi inilah yang kita sayangkan dari saudara LL yang selalu menggiring opini negatif ya. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Akan tapi tentu terkait dengan adanya putusan pra-peradilan ini dan materi perkara tentunya belum masuk dalam materi pra-peradilan. Untuk itu kita juga akan melakukan satu upaya-upaya hukum lanjutan. Kita lihat saja nanti. Kira-kira apa aja Bang upaya hukum lanjutannya Bang? Nanti dong, surprise nanti. Kalau disampaikan sekarang nanti RL-nya udah wah sedemikian rupa membuat satu menggiring dan opini-opini yang lainnya ya kita jangan sampai dia melakukan hal-hal seperti itu lagi lah. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja nanti apa yang akan kita lakukan untuk upaya-upaya hukum lanjutan terkait dengan adanya putusan pra-peradilan seperti ini. Gitu. Konfrontir itu udah sering terjadi ya dalam agenda mediasi ya yang dilakukan, ya kan seperti itu. Jadi ya saya pikir ya tidak tahu ya itu haknya Kartika Putri untuk menjawab ya. Akan tapi kalau kita melihat kalau misalnya Karput berkeinginan, monggo silakan saja, nggak ada masalah untuk itu. Iya, 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 iya. Ya, itu adalah satu sisi ya manusiawi yang dialami oleh saudara RL. Tentunya kita punya satu pedoman undang-undang yang sangat mengatur bagaimana kebijakan dalam membuat satu pendapat di muka publik, khususnya di elektronik ya, media elektronik yang saat ini dilakukan oleh RL itu melalui via Instagram dan lain sebagainya seperti itu. Ya agak bijak saja dalam menyatakan satu pendapat seperti itu. Jangan sampai menjurus kepada subjek pribadi seseorang dan lain sebagainya. Ya ini adalah negara hukum tentunya ya, kita wajib menghormati proses hukum yang berlaku seperti itu. Jadi ya tapi ya kita lihat saja nanti tentunya. Selamat untuk saudara Richard sudah memenangkan upaya hukum pra-peradilan. Akan tapi tetap mohon tunggu sebentar, ada upaya-upaya lain tentunya dari kami sebagai tim kuasa hukum ya seperti itu. Jadi segera mungkin kalau saat ini Richard sudah kembali ke Jakarta ya tentunya ya. Apa masih di luar? Oh udah Jakarta, oh bagus lah kalau gitu. Ya kan mungkin sambil menunggu upaya pra peradilan selesai barulah mungkin saudara kembali ke Jakarta. Ya nanti lebih baik posisi RL di Jakarta tentunya kita akan lakukan upaya-upaya hukum berikutnya. Ya. Hmm. Oh. Cukup. Ya, itu adalah hak seseorang ya untuk memaafkan dan tidak memaafkan, ya kan? Hak pribadi masing-masing seseorang itu dan dilindungi oleh undang-undang. Sah-sah saja dia menyampaikan seperti itu, ya kan? Gak ada masalah buat kita. Dan mungkin tidak ada masalah juga buat Karput ya kayak gitu. Dalam ini tentu yang menjadi korban Karput loh ya, itu. Jadi yang diminta untuk permohon maafnya adalah Karput, bukan saudara RL. Ya, perlu diingat itu. Bang, ini ada soal ini tadi kan ada ada ucapan berdasarkan pra peradilan itu menetapkan bahwa terhadap penetapan tersangka dinyatakan tidak sah secara hukum dan barang bukti yang ditahan tidak sah dan putusan itu sudah ingkrah.
Nah, lebih lanjut lagi, Betul. Richard Lee juga turut memberikan tanggapan bahwa sebenarnya ia sejak awal enggan kasus ini tersebut berjalan berlarut-larut. Menurut abang sendiri seperti apa? Ya kalau memang saudara LL tidak mau berlarut-larut untuk kasus ini, kenapa pada saat mediasi tidak menerima saja apa namanya redaksional atas permintaan maaf yang sudah kita sampaikan, kan begitu. Kalau pada saat itu saudara LL menerima dan membacakan, saya pikir kasus ini tidak akan berlarut sampai saat ini ya, kayak gitu. Itu sih 2 tahun loh, cukup lama. Iya, nah itu adalah putusan pra peradilan menyatakan ya penetapan status tersangka saudara LL tidak sah. Status tersangka ya perlu digarisbawahi bukan terkait dengan perbuatannya secara material, itu secara formil. Jadi hakim pemutus melihat ada kesalahan administratif dalam penetapan tersangka. Halo, Seperti itu ya. abang Bukan videonya terkait dengan terjeda. perbuatannya. Bagaimana? Halo, Ya, bagaimana? Ya, jadi saya juga mendapatkan informasi ya bersamaan dengan proses pra peradilan yang sedang berjalan, pihak kejaksaan juga sudah menyatakan bahwa kasus ini sudah lengkap. Ya, berkas pemeriksaan penyidik sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa pemeriksa atau mungkin lebih umum disebut P21 dalam hal itu. Jadi bersama dengan P21 yang sudah dikeluarkan oleh pihak kejaksaan, saudara LL juga ya simultan mungkin mengajukan satu permohonan pra peradilan seperti itu, sehingga akhirnya terkait dengan proses pra peradilan yang sudah dinyatakan bahwa status tersangkanya Richard Lee dinyatakan tidak sah, tentunya itu akan mempengaruhi seluruh proses. Akan tetapi tetap terkait dengan material itu masih tetap ada, ya. Jadi proses pra peradilan tidak menyentuh ranah materialnya ya, hanya aspek formil saja seperti itu. Jadi tentunya dapat disampaikan di sini kita akan mengajukan upaya hukum lebih lanjut terkait dengan kita akan melihat untuk mengantisipasi ya putusan pra peradilan yang sudah ada terkait dengan untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan buat Kartika Putri seperti itu. Yang saat ini memang dia rasakan ya sangat-sangat tentunya pastinya kecewa ya, sangat manusiawi sekali. Nanti kita lihat dan tunggu saja upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan. Gitu. Ya nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Nggak seru kalau saya bocorkan di sini dong sekarang. Ya. Iya, oke cukup. Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat.